Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Engkau mengizinkan kami Bapa berkumpul pada malam hari ini. Bantu curahkan Roh Kudus pada setiap kami. Tolong Bapa Engkau lembutkan hati kami dan biarlah apa yang akan padamu dan bila dapat bertata di dalam hati kami, memberikan pengertian dan pertobatan, dan bila Bapa kami semakin hari dapat mengerti isi hati Bapa dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa tolong tutup bungkus semua pelajaran kami pada hari ini dalam firman-Mu, dan biarlah apa yang kami lakukan Bapa dapat memberikan kemuliaan kepadamu saja. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia lanjut dari buku 3 kita, silsilah Yesus. Terakhir kan kita belajar Samuel kan. Nah, hari ini kita mau lihat raja-raja, mulai dari raja-raja. Jadi latar belakang pindah dari zamannya hakim-hakim ke zamannya raja-raja itu ada di 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5. Saya bacain ya. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Nah, kalau baca ayat 6, waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang Samuel," maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Nah, jadi alasannya tuh secara luar, kata orang-orang, anaknya Samuel itu nggak benar jadi hakim, jadi mereka minta raja. Tapi sebenarnya kalau Tuhan tahu isi hati mereka ya. Kalau baca ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Tapi Tuhan tahu isi hati mereka itu, Tuhan tahu. 1 Samuel 10 ayat 19. 1 Samuel 10 ayat 19 ya. "Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkanmu dari angkatlah seorang Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Jadi mereka tuh sebenarnya memang menolak Tuhan dengan meminta raja. Kalau baca di 1 Samuel 12 ayat 12 sampai 13 dikasih tahu lagi alasannya. 1 Samuel 12 ayat 12 sampai 13. "Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, 'Tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu.'" Jadi alasannya tuh sebenarnya mereka tuh menolak Tuhan. Nah, ini latar belakangnya. Nah, oleh sebab itu, zaman hakim-hakim selesai, dimulai zaman kerajaan. Nah, raja pertama yang memerintah Israel itu namanya Saul. Saul ya. Saul ini ceritanya itu mulai di 1 Samuel 9, terus sampai penghabisan. Penghabisan tuh pasal 31. 31 tuh si Saulnya mati.
Nah, Saul itu arti namanya itu mohon atau minta. Arti namanya itu minta. Dari bahasa Ibrani, Sa'al, artinya minta. Nah, sesuai dari istilah Saul ini. Nah, cerita awal itu Saul ini diperkenalkan dalam Alkitab itu seorang laki-laki muda yang lagi cari binatang peliharaan ayahnya, keledai betina ayahnya itu hilang. Jadi dia cari kemana-mana nggak ketemu, dia putus asa. Terus dia cari sama bujangnya kan berdua. Bujangnya bilang ada satu hakim pelihat hebat. Kita tanya dia aja. Ada satu orang namanya Samuel, dia nabi hebat. Kita tanya dia aja yuk. Nah pergilah mereka menuju ke rumahnya Samuel. Nah singkat cerita bukan saja Samuel tolong dia, bahkan Samuel tuh mengurapi Saul jadi raja. Kalau baca di 1 Samuel 10 ayat 1, 1 Samuel 10 ayat 1, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia serta berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Nah, jadi waktu itu Saul ini nggak tahu apa, lagi nyari keledai papanya, tiba-tiba dia diurapi jadi raja. Nah, Saul ini orang yang diurapi, tapi akhirnya tuh dia jadi orang yang dibuang Allah. Ini raja yang dibuang Allah. Nah, kita akan lihat kenapa sih seseorang itu bisa diurapin Allah, tapi kemudian bisa dibuang Allah. Saul itu, kalau secara fisik, secara luar, dia tuh ganteng banget. Kalau kita baca ya 1 Samuel 9 ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi kalau diajarin semua cowok, yang paling ganteng Saul. Paling tinggi. Kepalanya tuh lebih tinggi. Orang-orang tuh cuman seleher dia. Tinggi, ganteng. Kalau baca 1 Samuel 10, ayat 23, berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Tinggi banget nih orang. Nah, ketika Samuel lagi ngobrol sama Saul, terus menyiratkan bahwa Tuhan tuh mau memberikan dia jabatan raja, di 1 Samuel 9 ayat 21, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Jadi Samuel tuh bilang, menyiratkan kalau Tuhan tuh pilih dia jadi raja. Tapi reaksi dia apa? Aku nih suku terkecil. Dari suku kaumku tuh aku kaumnya paling kecil. Paling hina. Itu reaksi dia. Kemudian setelah Samuel urapi dia jadi raja, urapin Saul, urapin dia ya untuk diberkati jadi raja, terus tegasin bahwa Allah pilih kamu sebagai raja orang Israel, nah Saul pulang. Waktu Saul pulang, dia ketemu sama pamannya. Paman Saul bilang, kamu gimana, sukses gak ketemu binatang? Sukses. Siapa yang bantu? Samuel. Coba ceritain, Samuel ngapain aja. Diceritain semua, kecuali soal dia jadi raja. Coba kita baca ya. 1 Samuel 10, ayat 15 sampai 16. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Jadi dia nggak ngomong soal Samuel ngurapin dia jadi raja. Lalu setelah itu ada peristiwa besar.
di bangsa Israel. Undian pemilihan raja. Setiap suku hadir, 12 suku kan, 12 anak Yakub hadir. Jadi diundi, yang ketemu, yang diundi akan jadi raja. Diundi. Yang pertama keluar Benyamin. Terus diundi, yang paling terakhir yang menang undi itu Saul. Saul bin Kis, raja yang dipilih Allah. 1 Samuel 10 ayat 21. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Waktu dia dipilih Allah, Saulnya nggak ketemu. Kenapa? Karena dia sembunyi, ayat 22. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan. Apa orang itu juga datang kemari? Tuhan jawab. Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Dia sembunyi. Ketika dia diurapi, ada orang-orang tuh yang mencaci dia. Kalau ayat 27 baca ya. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Kenapa semua ini terjadi? Beberapa ayat ini ngasih tahu kita apa? Saul itu menilai dirinya sendiri itu kecil dan tidak layak. Saul itu merasa dirinya tuh, Saul itu minder. Jadi kalau baca di 1 Samuel 11, itu cerita tentang Saul itu menyelamatkan kota Yabes Gilead dari kepungan orang Amon. Jadi orang Amon itu ngepung Yabes Gilead, Saul yang nolong. Kenapa? Karena waktu itu Roh Allah menyertai Saul. Kalau baca ayat 6 ya. Ketika Saul mendengar kabar itu, 1 sampai 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Dan dia selamatkan orang Israel. Lewat kemenangan ini, akhirnya orang-orang Israel mengakui bahwa apa? Wah, memang ini raja yang dipilih Tuhan. Ayat 15, 1 Samuel 11, ayat 15, lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Jadi dia itu orang yang kecil, menurut pandangan sendiri kecil, yang paling hina. Tuhan berkuasa atas dia, Tuhan jadiin dia raja. Nah, lewat peristiwa ini, Allah itu hendak mengajarkan Saul bahwa orang kecil atau orang lemah itu dapat menjadi kuat kalau dia di dalam Tuhan. Kalau baca di 1 Samuel 15 ayat 17 ya. 1 Samuel 15 ayat 17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Itu Samuel ngomong ke Saul. Menurut pandangan kamu, kamu kecil kan? Tapi Tuhan urapin kamu jadi raja. Kenapa dia bisa seperti ini? Mungkin Saul tuh bertumbuh dalam, kan itu kan di zaman hakim-hakim kan? Karena mereka sengsara mungkin. Mungkin dia tuh bertumbuh tuh dalam penghinaan. Mungkin dia bertumbuh menjadi orang yang nggak memiliki bagian di dalam dunia ini. Atau dia mungkin serba kekurangan. Atau memang dia nggak belajar firman. Sehingga orang itu nggak punya pengharapan. Jadi dia tuh cuma melewati hari-hari itu dengan apa? Murung, atau kepalanya cuma tertunduk gitu. Selalu minder. Gitu. Pemilihan raja aja disembunyi coba di barang-barang. Nah, Saul tuh nggak sadar kalau apa yang dipandang hina di dunia itu bisa dipakai secara luar biasa oleh Allah. Supaya orang-orang tuh nggak bisa memegahkan diri. Ada yang bisa bantuin baca 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29.
1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1, 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang. Aku aja tuh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, akhirnya setelah Saul jadi seorang raja yang mengalami langsung hal ini, Saul itu dapat memimpin orang Israel untuk lebih lagi bersandar hanya kepada Allah. Bangsa Allah kan? Bangsa yang berdiri penggenapan janji Allah kepada Abraham, bangsa yang akan dipakai Allah untuk memberkati semua orang kan? Nah, alangkah baiknya kalau Saul itu sadar hal ini dan hidup sesuai dengan ajaran Samuel. Kalau baca 1 Samuel 12 ayat 24 sampai 25, 1 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Ini pesan Samuel. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan baik kamu maupun rajamu itu. Ini pesannya Samuel. Dulu waktu mereka masih jalan di padang gurun, waktu mereka keluar dari Mesir, Musa juga udah kasih tahu. Itu di Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Apabila Ya, ia bacain, duduk Bro. apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Kalau baca ayat 14 itu hukum tentang raja. Jadi kalau raja itu harus apa? Harus menyuruh menulis baginya salinan hukum. Jadi Alkitab tuh harus ada terus di samping dia. Dia harus baca seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh harus dipelajarin loh. Nah, tapi akhirnya kesuksesan Saul ini membutakan Saul. Di saat ini kehendak Allah, karena dia tidak meletakkan firman Tuhan di sampingnya dan tidak beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, lama-lama kehendak Allah, alasan Allah membentuk suatu kerajaan Israel itu sudah nggak ada lagi dalam agenda pemerintahan Saul. Semuanya itu tentang kehendak Saul, hanya itu. Nah, makanya kalau kita lihat ya, Saul. Ini pemerintahan Saul nih. Saul itu memerintah selama 40 tahun ya. Ini 40 tahun pemerintahannya. 1 Samuel 13 itu catat pada tahun kedua. Ini tahun kedua nih. Tahun kedua pemerintahannya. Kita baca ya. 1 Samuel 13 ayat 2. Ayat 1. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Jadi dia baru 2 tahun nih. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas, di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gebea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Nah,
Jadi pada tahun kedua pemerintahan Saul, Yonatan, anaknya Saul, itu kalahin orang Filistin dengan 1.000 pasukan. Saul tuh bawa 2.000 pasukan, tapi anaknya bawa 1.000 pasukan. Yang menang anaknya. Tapi dia pakai ini untuk viralkan namanya sendiri. Kalau baca di 1 Samuel 13 ayat 3, Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin, karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Jadi dia pakai prestasi anaknya untuk membesarkan namanya. Biarlah orang-orang Ibrani dengar nih. Biar orang-orang Israel dengar kabar, Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan Filistin. Tidak ada tercium jejak Saul itu mau memuliakan Allah, ataupun mengakui Allah kemenangan ini. Sebaliknya, gara-gara ini, Filistin nyerang balik dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda. Pasukannya tuh sebanyak pasir di laut. Itu ayat 5-7. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Semua rakyat yang ikut dia tuh gemetar ketakutan, sebagian lari. Karena semua ini terjadi, sebenarnya ini adalah kasih karunia Tuhan buat sadarin Saul. Semua yang ada di dunia itu nggak bisa dijadiin pegangan. Allah mau tunjukin pada Saul, walaupun musuh menyerang dengan pasukan yang besar, kerajaannya akan tetap kokoh. Kenapa? Karena ada Allah. Jadi walaupun semua pasukannya kabur semua, dia kan kalah pasukan kan, pasti kan. Tuhan tuh mau tunjukin, kamu pasti akan menang. Karena Tuhan yang mengokohkan. Karena kalau kita baca di 1 Samuel 13, ayat 8-13, ayat 13-nya ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi Samuel tuh ngomong, kamu tunggu, nanti aku akan datang dalam waktu 7 hari, aku akan angkat korban persembahan kepada Tuhan, habis itu kamu perang. Nah, ketika orang-orang meninggalkan Saul, Saul ketakutan. Kok Samuel nggak datang-datang? Dia memberanikan diri mewakili Samuel untuk mengangkat korban persembahan. Itu dicatat di mana? Ayat 9. Ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dia nekat, dia yang bakar korbannya. Baru selesai dia bakar korban, Samuelnya datang. Padahal itu kesempatan untuk Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Saul. Coba baca bro, Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akhirnya, ayat 13, Samuel marahin dia. Apa yang kamu lakukan tuh bodoh. Padahal kalau kamu tunggu, Tuhan tuh akan mengokohkan kamu, walaupun semua orang meninggalkan kamu. Tapi menyikapi semuanya ini, karena dia takut kehilangan kerajaan, baru 2 tahun jadi raja, buru-buru dia mempersembahkan korban
walaupun dia bukan imam. Imam tuh nggak, kalau bukan imam, kita nggak boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan demikian, dia melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan. Itu 2. Ini 1 Samuel 13. Catat ini. 1 Samuel 14 lebih parah lagi. 1 Samuel 14, anaknya Yonatan, malah anaknya yang ngerti kalau Tuhan tuh bisa menolong dengan pasukan yang sedikit. Coba baca ya. 1 Samuel 14 ayat 1 dan 6. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ayat 6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Yang ngerti ini malah anaknya. Dan anaknya serang, menang. 20 orang dikalahin sama mereka berdua. Di ayat 14. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang. Dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. 20 orang dikalahin. Habis itu, suasana di markas musuh mulai panik. Musuh-musuh mulai sadar, mulai mau nyerang balik anaknya. Saul panik. Ayat 18, dia bilang, panggil. Panggil itu nabi yang bisa cari, dengar keputusan Tuhan apa. Ayat 18, lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari. Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Jadi orang imam itu pakai baju efod. Di dalam baju efod itu ada namanya Urim dan Tumim. Itu bisa dipakai untuk minta petunjuk dari Tuhan. Ayat 19, tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama, kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah, atau nggak jadilah gitu. Karena apa? Karena ternyata anaknya menang. Anaknya makin hari makin menang, makin lama makin menang, orang-orang sekitar mulai berkumpul sama dia dan dia makin menang. Ini di 1 sampai 14 dicatat. Terus di 1 sampai 14 nggak ada angin, nggak ada hujan. Saul ini membuat suatu, kita baca ya ayat 24. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Saul ini berikrar sendirian. Dia bikin suatu janji sendirian kepada Tuhan. Kita nggak boleh makan. Anaknya Yonatan nggak tahu kutuk ini. Dia makan. Di ayat 27 dia makan. Dia nggak tahu kalau papanya buat kutuk ini. Habis itu anaknya kuat, menang, perang. Saul mikir, kita harus kejar nggak ya? Pasukan musuh ini kita kejar apa enggak? Dia doa dulu sama Tuhan. Ketika dia doa, doanya nggak dijawab. Ayat 37. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu, ia tidak menjawab Saul. Saul marah karena Tuhan nggak menjawab dia. Dia pikir ada dosa di negara kita, ada dosa. Siapa nih yang berdosa? Dia bilang. Kita harus cari tahu siapa yang berdosa. 38. Kita lihat ya, siapa yang berdosa? Aku atau rakyatku? Diundi. Ternyata, baca ayat 38 ya. Lalu kata Saul, datanglah kemari, kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Ayat 40. Ayat 41. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku, Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu, Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat terpukul. Dia pikir, aku atau anakku atau rakyat yang salah. Ternyata yang dapat dia sama anaknya. Nggak cukup sampai situ, dia bilang lagi, anakku atau aku yang salah. Diundi, muncul anaknya yang salah. Hukum mati dia katanya.
Itu seperti ngomong, lihat ya, aku tuh nggak salah, lihat aku nggak salah. Yang salah Yonatan, dia bahkan mau bunuh anaknya. Tetapi, ayat 45, tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel, jauhlah yang demikian, demi Tuhan yang hidup sehelai rambut pun dari kepalanya tak akan jatuh ke bumi. Rakyat tolong dia kan, tolong anaknya. Jadi dia nggak jadi mati. Saul ini agak aneh. Ayat 15, 1 Samuel 15, kegilaan Saul tuh makin akut. Allah perintahkan Saul untuk membasmi total suku Amalek. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perintahnya jelas. Musnahkan semua, laki-laki, perempuan, anak, bayi, ternak, semua. Saul nggak taat. Raja Agag, Agag itu rajanya Amalek, dia nggak bunuh, dia tangkap hidup-hidup. Mungkin ini mau jadiin trofi. Kalau kita lihat karakter si Saul, dia ini mau jadiin Agag ini sebagai tontonan. Ini loh, aku yang kalahin Agag. Lihat nih, tonton nih, keberhasilanku. Yang kedua, ternak-ternak Saul, ternak-ternaknya Agag yang bagus, dia nggak bunuh. Nah, lewat kasih karunia, Tuhan tegur lewat Nabi Samuel. Kenapa kamu nggak taat? Saul jawabnya apa? Saul bohong waktu itu. Dia bilang apa? Aku sudah taat kok firman Tuhan. Coba baca ya, 1 Samuel 15, ayat 7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia bilang, aku udah kerjain semua firman Tuhan. Dia bohong. Terus ada suara kambingnya bunyi, mbe, gitu. Terus si Samuel tanya, itu kambing dari mana? Oh, itu kambing itu rakyat ambil buat jadiin korban persembahan buat Tuhan. Dia langsung menimpakan kesalahan kepada rakyatnya. Secara luar apa? Mereka hendak memberikan persembahan dengan ternak yang bagus kan? 1 Samuel 15 ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Karena orang Israel itu memang harus memberikan korban yang tidak bercela. Nggak boleh korban yang jelek kan. Tapi jadi seolah-olah memang mau kasih persembahan ke Tuhan. Tapi alasan utamanya itu sebenarnya mereka tuh nggak mau mempersembahkan dari ternak punya sendiri. Mendingan pakai ternak orang Amalek. Nggak rugi, bisa hemat. Ini keserakahan. Makanya di 1 Samuel 15, ayat 22 sampai 23, Samuel jawab, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Samuel tekanin, kedegilan itu sama kayak menyembah berhala. Kalau baca di Kolose 3 ayat 5, itu sama. Keserakahan itu penyembahan berhala. Efesus 5 ayat, baca bro, Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah,
artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Penyembahan berhala tuh nggak dapat kerajaan, dapat bagian dalam kerajaan Allah. Penulis buku Sejarah Penebusan yang kita lagi belajar, dia tulis begini. Kedegilan itu seperti memberontak, keras kepala, menunjukkan keangkuhan dan kelancangan. Jadi ketika manusia itu mengesampingkan firman Tuhan, menjadi keras kepala dan sombong sambil mengedepankan pikiran-pikirannya sendiri, orang itu pelan-pelan akan jadi tidak tahu malu. Pelan-pelan itu akan menyembunyikan perbuatan dosa dia, membuat alasan-alasan untuk berkata bohong, dan melemparkan kesalahan kepada orang lain sambil menonjolkan apa? Kebenaran diri sendiri. Makanya Saul itu langsung mengedepankan, aku sudah taat aku. Oh, rakyat yang korbanin. Mereka yang nggak mau bunuh, mereka mau kasih korban buat Tuhan. Akhirnya gara-gara ini Tuhan cabut. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ayat 30, Saul bilang, oke, aku salah. Tapi mukaku mau taruh di mana? 1 Samuel 15 ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Beri aku muka, aku memang salah, tapi kasih aku muka dong, aku kan raja. Bagi Saul, ia lebih takut ditolak manusia daripada ditolak Allah. Ini 1 Samuel 15. Kenapa bisa begitu? Nah, untuk ngerti ini, kita harus tahu kapan 1 Samuel 15 ini terjadi. Setelah 1 Samuel 15, setelah Tuhan menolak Saul, Samuel pergi ke rumah Daud dan mengurapi dia menjadi raja. Itu dicatat di 1 Samuel 16. Daud diurapi jadi raja. Waktu ini, umur Daud itu kira-kira 15 tahun. Nah, 1 Samuel 17, Daud itu ngalahin Goliat. Kira-kira dia umur belum 20 tahun, karena dia belum boleh ikut perang. Karena kalau orang Israel mau ikut perang tuh umur 20-an. Kakak-kakaknya ikut perang, dia belum. Jadi dia belum 20 tahun. Sejak dia diurapin Samuel di umur 15, Saul itu nanti bolak-balik ke rumah Saul, mainin kecapi. Nah, waktu Saul mati di tahun ke-40, Daud itu naik jadi raja secara resmi umur 30 tahun. Berarti 15 tahun berlalu, berarti Saul ini jadi ini di tahun ke-25. Tahun ke-25-nya Saul jadi raja. Ini kan 15 tahun kan? 15 tahun. Jadi pada tahun ke-25 dia memerintah, dia gagal menumpas orang Amalek, dia tidak taat, akhirnya Daud diurapi. Nah, 15 tahun kemudian Daud baru jadi raja, dia mati. Ini si Saul mati di tahun ke-40, berarti ini 25 tahun. Berarti 1 Samuel 15 itu sama 1 Samuel 13 itu ada jarak 23 tahun. Ini Saul jadi raja 40 tahun tuh baca di Kisah 13 ayat 21. Berarti sudah berlalu 23 tahun sejak ketidaktaatannya yang pertama, yang tadi dia bakar korban persembahan sendiri itu loh. Allah nantikan Saul untuk bertobat, tetapi Saul itu makin hari makin gila hormat, makin gila jabatan, makin gila nama baik. Apa yang terjadi selama 25 tahun pemerintahan dia? Nah, jika ada yang bisa kita simpulin, itu Alkitab catat di sini. 1 Samuel 14, ayat 47 sampai 48. Saya bacain ya.
1 Samuel 14 ayat 47 sampai 48. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru, melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri, Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kala orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Ini, selama 25 tahun ini, dari sejak dia jadi raja, kemanapun dia pergi, dia menang perang. Siapapun musuhnya dibantai sama dia. Yang kedua, 1 Samuel 14, ayat 52. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul, dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Semua pahlawan dan orang gagah perkasa. Selama 25 tahun ini, perang kemanapun menang. Semua pahlawan, mighty men, orang-orang kuat, orang-orang gagah perkasa, valiant men, itu menunjuk kepada orang-orang yang hebat, cakap, mampu, pandai dalam peperangan. Terus didukung oleh apa? Fisik yang luar biasa kuat. Orang-orang ini direkrut oleh Saul. Jadi makin hari Saul itu makin banyak, makin kuat. Pasukannya makin kuat. Kehidupan yang setiap hari kerjain apapun sukses. Anggotanya makin banyak, makin kuat. Lama-lama apa? Buta Allah, buta kehendak Allah, tidak mencari Allah, hanya cari manusia dan mengandalkan manusia. Tiap hari lihat orang. Mana ya yang harus kutambahkan kepadaku supaya aku menjadi lebih kuat. Dulu, Saul ini ngukur dirinya tuh kecil, tidak layak. Kalau kita ngukur diri kita kecil itu bagus. Menunjukkan kerendahan hati. Tapi ngukurnya harus pakai firman. Karena kita harus mengukur diri kita pakai firman. Kalau baca di 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus ngomong begitu kan. Dia bukan orang yang sok keren atau sok munafik. Supaya, oh enggak lah Paulus, kamu kan hebat. Dia tuh bukan coba untuk tampil rendah hati gitu. Bukannya dia sudah bandingin dosa aku sama dosa orang sebelah besar mana ya? Oh, dosa dia lebih banyak. Oh, sama orang ini siapa? Oh, aku juara 1 dosa. Tapi Paulus itu saking banyaknya dia firman, dia nggak punya waktu untuk menghakimi orang lain. Jadi dia cuma fokus dirinya dan dosanya sambil memperbaiki diri. Makanya dia ngaku, aku paling butuh Yesus. Nah, kalau orang sadar akan hal ini, dia tuh tidak akan lagi berusaha capek-capek meninggikan diri di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Tapi sebaliknya, kalau kita ngukur, kayak Saul tuh, ngukur, kaumku paling kecil. Kalau kita ngukur berdasarkan kepintaran kita, jumlah saldo rekening kita, mobil kita apa, ukuran rumah, merek baju, jabatan, posisi, kerjaannya apa, sukunya apa, rasnya apa, ciri-ciri fisik gimana, jumlah followernya berapa, lalu merasa kecil sendiri, itu bego. Itu namanya minder. Karena di mata Allah, semua itu nggak pengaruh. Di mata Allah, semua manusia itu pendosa. Nah, untuk Saul yang demikian, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya lewat 2 orang, yaitu Daud dan Goliat. Goliat itu pendekar, champion, yang secara fisik jauh lebih luar biasa dari segala sesuatu. Pahlawan-pahlawan yang dan orang-orang yang gagah perkasa yang 25 tahun lebih ini dikumpulin oleh Saul,
hanya bisa berdiri ketakutan di hadapan Goliat. Kalau baca 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 11. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kenapa? Karena ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Tiap hari dia keluar pagi-pagi, ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seseorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ayo kita perang 1 lawan 1, kata Goliat. Lewat pemeliharaan Allah, Tuhan tunjukin semua yang kamu kumpulkan, Saul, itu nggak berguna. Dan lewat pemeliharaan Allah, Tuhan panggil nih satu orang kecil, Daud. Seorang gembala, belum cukup umur untuk perang. Nggak pernah pakai pakaian perang. Ayat 17, 1 sama 17, ayat 39. Ayat 39. Coba tolong baca dulu, ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud pada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Dia itu belum pernah pakai baju perang. Bahkan menurut Saul pun, Daud ini nggak mungkin bisa menang. Coba baca ya. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul tuh cuma lihat luar, Tuhan tuh nggak ada di dalam hidupnya. Mungkin ada secara formalitas, tapi dia nggak pernah masuk dalam hitungan dia. Mana mungkin anak kecil ini ngelawan raksasa sebesar itu? Mana mungkin? Tapi kalau baca kata-kata Daud ayat 37, 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Akhirnya, Daud pergi. Ayat 50, dia pergi tanpa memakai pakaian perang. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tanpa pedang di tangan loh dia bunuh. Bisa kalahin Goliat. Lewat peristiwa ini, Allah itu seolah-olah ngomong, pahlawanmu yang kau andalkan itu mana Saul? Sampai saat ini pun Allah masih hendak menyadarkan Saul. Gak ada gunanya ngandelin manusia. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dari 3 kalimat itu aja, kalau Saul dengar, harusnya Saul terbangun dan sadar, astaga, selama ini aku salah. Tapi Saul nggak bisa bertobat. Prestasi Daud di kemudian hari itu hanya membuat Saul makin iri dan makin dengki. Setiap kali Daud pergi perang, menang, lawan Filistin, penduduk-penduduk tuh mulai nyanyi. 1 Samuel 18 ayat 6-7.
Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini Daud baru sebentar loh, perang. Di dalam hatinya Saul isinya apa? Memangnya Daud doang yang menang? Dia doang yang pintar perang? 1 Samuel 14 saya tulis apa? Kemanapun aku pergi, aku perang loh menang. Aku menang loh perang kemana-mana. Memangnya yang kalahin musuh Daud doang? Aku kan juga. Kesimpulannya apa? Saul itu adalah orang yang memandang kesuksesan dan nama baik. Kesuksesan itu dari nama nilai keberhasilan dia itu dari atribut-atribut yang nempel. Waktu dia nggak punya apa-apa, dia minder. Waktu dia jadi raja, Daud ini mau dibunuh oleh Saul. 10 tahun dia kejar Daud. Mau bunuh Daud selama 10 tahun. Akhirnya apa? Kehidupan seperti Saul tuh menghasilkan kehidupan yang penuh kebohongan. Hanya pengen dilihat orang. Kehidupan yang menjilat, palsu, suka pamer. Kalau di depan orang senyum, tapi kalau di belakang menusuk. Kalau lemah, diejek orang dia diem, pura-pura tuli. Tapi ketika kuat, dia nerekam kemana-mana. Kehidupan yang menggunakan orang lain untuk ambisi pribadi. Dia cuma untung rugi. Kehendak Allah, hati Allah tuh nggak ada dalam hitungan dia. Hanya aku, dan aku. Nah, kepada kehidupan yang seperti ini, Tuhan Yesus ngomong apa? Yohanes 5 ayat 44. Yohanes 5, 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Lewat Saul dan Daud, Saul ini harus mati dan harus Daud yang menjadi raja. Kita nggak boleh hidup seperti ini. Kita nggak bisa hanya terus menghakimi Saul yang hidup ribuan tahun yang lalu. Tapi kita belajar dari Saul. Introspeksi dalam hidup kita hari ini. Kehidupan kita tuh jujur nggak, tulus nggak, penuh rasa syukur nggak, mengasihi nggak. Kalau baca di Galatia 6 ayat 14, coba baca bro. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kalau mau bermegah, bermegahlah dalam salib Kristus. Kalau mau lomba, lombalah dalam iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sukacita yang sejati itu sukacita yang seperti apa? Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu. Kalau mau bersyukur, bersyukurlah kalau kita namanya dicatat di sorga. Karena kita percaya Yesus, itu yang harus kita banggain. Nah, kalau kita mau merenung hari ini, selama sekian tahun kehidupan kita, apa yang kita kumpulin? Kalau Saul kan, kesimpulan dari kehidupannya itu, kemanapun dia pergi, dia menang. Dan kemanapun dia pergi, kalau ada yang kuat, dikumpulin sama dia. Kesimpulan kehidupan kita sampai hari ini apa? Karena itu sangat berpengaruh kepada model kehidupan kita dan kehidupan apa yang sedang kita jalani. Kalau baca di Lukas 12 ayat 15, baca bro, Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka,
Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Daud pun dilatih dengan sangat keras untuk bisa membuang semua pegangannya terhadap manusia yang kelihatan. Makanya di buku 3 dijelaskan secara terperinci 10 tahun kehidupan Daud berlari dari kejaran Saul. Daud dimurnikan. Tidak gampang untuk melepas yang kelihatan dan hanya berpegang kepada apa yang nggak kelihatan. Tapi semoga lewat segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita mulai merenung. Jangan-jangan Tuhan lagi ngajarin kita hal yang sama. Saya berdoa semoga kita semua, termasuk saya juga, bisa introspeksi dalam kehidupan kita tentang apakah kehidupan kita tuh lebih mirip Saul apa tidak. Semoga kalau iya kita cepat bertobat, kalau tidak kita bersyukur karena kita tidak seperti itu. Nah, pelajaran kita tentang Saul stop di sini. Minggu depan kita akan mulai belajar tentang Daud. Ada pertanyaan nggak? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan.